masih bersama kita di Bertiga. sini. Bertiga di sini ya. Bersama Disti. Tadi kan udah ada tips, oh ya, udah pencerahan. Gitulah. Walaupun masih agak-agak bingung. Iya, ya, karena tapi- banyak sekali emang yang bingung ya. Iya, 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 Gitu, benar-benar. gitu. Kalau ngomongin soal beauty, Disti ini kan terlihat selalu cantik, segar, dan alami, natural beauty kan ya. Itu ada jangan rahasianya nggak sih? sedih. Terima kasih loh. Kamu Iya, dari tadi bener. muji saya Oh, terus ya. dalam hati. Saya agak Saya kan semaunya. Ujung-ujungnya mie ayam. Itu Enggak, dia. Saya jualan. Saya kalau di jualan. depan kamera aja ngomongnya begitu. Emang seperti itu. Tapi Disti, kebetulan saya memang ada maunya. Apa tuh? Saya jualan sampo. Hah? Iya, itu buat rambut kan. Tapi samponya itu ramah lingkungan. Terbuat seramah dari pipi sapi. Ya. Ibu ramah atau mau menjebak saya? Ini beneran share sampo apa? Beneran. Jadi ada bahan-bahan organik sekarang itu lagi digemari. Oh. Yaitu nggak cuma makanan organik. Ternyata sampo juga ada yang sampo organik. Oh, jadi kalau sapi dimakan daging, susu dan lain sebagainya, pipisnya buat Buat sampo. sampo. Sampo, ya. Wah, Ini para luar biasa. mahasiswa yang membuatnya. Nanti cek IG saya ya. Mungkin udah ada keluar ya. Kalau nggak ada berarti emang Belum. saya ngomong aja. Itu ada para mahasiswa yang membuatnya terinspirasi oleh sejarah kecantikan masa lalu, yaitu menambah urin sapi untuk membuat rambut berkilau. Oh, Pakai sampo sapi ya? Iya, Oh, coba pantesan sebentar. baunya rada-rada Coba dari lihat. tadi. Kok lebih ke kambing baunya? ya saya lupa. Saya pikir tadi yang pipis sapi, kan sapi saya kurus-kurus, ternyata kambing. Salah deh. Itu gak enak banget kalau kambing. Terus pakai diolah? Nah, tapi diolah lah pastinya. Koe sampo ini mengandung banyak mineral yang membuat rambut itu lebih sehat dan cantik. Oh, ya. oke. Produk ini juga menuai kontroversi. Beberapa orang bilang masih merasa ada bau urin. Tapi kalau menurut mereka itu cuma Sugesti. sugesti aja. Tapi taruhlah, boleh lah dicoba lah ya. Iya, kalau boleh, mau boleh, ya. boleh. Kapan-kapan dicoba biar Bang Andre yang nyoba dulu. Siap, aku nanti siap dekat-dekat sapi nanti ya. Ternyata memang cantik itu mahal ya? Oh, kalau ya Beauty lumayan lah. is Expensive dan and pain. expensive ya. Salah satunya juga ternyata bukan hanya untuk rambut, kuku juga begitu. Kuku. Walaupun hanya untuk sekedar kuku, tapi biayanya bisa cukup mahal juga untuk merawatnya. Soal kuku ini sekarang juga jadi tren. Sendiri aja. Namanya tren baru untuk kuku yaitu lipstick nails. Ah, Nah ini lipstick bukan nail. berkreasi dengan cat kuku, tapi pada bentuk kuku tangan itu sendiri. Bentuk kuku yang dibuat miring seperti bentuk lipstick. Oh jadi ini langsung dari kukunya dibuat. Lipstick, oh sekarang lagi trennya seperti ini ya untuk apa nail art. bentuk kuku tangan itu sendiri. Iya tuh. Jadi kayak lipstick dia bentuknya. Oh iya iya. Jadi Itu dipotong bisa, miring. Potong miring. bisa sekalian buat motong mangga kali ya. Iya bisa kayak Buat sekalian. ngiris-ngiris Buat gitu bisa ngiris-ngiris kali ya. bisa. Tuh jadi Itu kayak lucu lipstick. tapi ya, bentuknya miring sekarang. Udah Jadi nggak lagi kukunya yang dimiringin oval. gitu. Biasanya kan oval, kotak gitu kan. Gitu-gitu. Sekarang udah ada yang bentuk kayak lipstick miring. Nah, oh dia dibentuk seperti Kayak lem tapi ya Itu bentuknya. extensionnya tuh. Extension ditambah lagi kukunya. ya kukunya ya. Kan extension kuku yang saya tahu sih yang bentuknya kayak akrilik gitu kan. Tek, Biasanya tek, ditempel tempel. gitu. Kalau ini kayak gel Kayak gitu gel. ya. Atau mungkin kering. mungkin sih para diva kita udah pernah mencoba ini mungkin. Udah Mungkin, pasti ini mungkin. mah yang kukunya pasti terlalu cantik dan ciamik. Ini jadi tajam banget dong. Tuh lihat tuh. Oh, Jadi tajam dikikir. banget. Kuku ngilu ya ngeliat. Berarti ini kukunya tambahan ya. Oh iya pakai Itu extension. jarinya kecil amat ya. Oh ya. Hmm. Ini terlalu Nah. imut nih pasti model nih. Kita kan kok bantet ya? Aduh gak ada yang bagus lagi yang mana ya. Mau nunjukin gini tapi pakainya semua bantet. Nah, selain itu ada beberapa brand kosmetik ternama bekerja sama dengan Meisum, seorang fashion designer sekaligus ilustrator. Jadi dia membuat lipstik berbentuk ukiran wajah sendiri seharga belasan juta. Ya, Ini jadi kalau lo bertujuan mau lipstick tapi mukanya muka lo. muka-muka lipstik. Nggak mungkin dipakai ini pasti lipstick. Sebelumnya si Meisum ini pernah membuat lipstik dengan desain wajah selebriti. Salah satunya adalah Lady Gaga. Kali ini membuat dengan desain wajah selebriti Hollywood lain dan perempuan inspiratif seperti Putri Diana dan Victoria Beckham. Menariknya bahannya terbuat dari warna bunga alami. Lipstick. Oh, Jadi lipstick. Wow, harganya yang fantastis ya. harganya 11 mantap juta nih, ya? 11 juta. Saya sih enggak lah ya. Enggak Saya lah. biasa aja sih. Ini udah Bukan dipakai. karena harganya ya, lebih ke enggak lah. Enggak lah. Fungsi ya, fungsi Fungsi ya. aja. Nggak Ini mungkin pasti nggak kalau kepake. dipakai juga lama-lama habis, jadi Nggak mukanya bentuk lagi. nggak berbentuk Bentuk lagi. lagi. Berarti memang untuk dikoleksi. Dikoleksi ya, aja, kayak gitu. untuk Dikoleksi aja. pajangan aja mungkin. Tadinya sih saya tertarik cuman pas lihat harganya, maksudnya lihat bentuknya apa kurang fungsinya aja. Oh lah. gitu, lebih lipstick memang gunanya Iya. untuk di bibir gitu ya. Tapi itu keren banget karena seniman
dia bisa mengukir dari lipstick yang kecil itu menjadi sebuah wajah, itu keren Iya. banget. Itu harus disimpan di tempat yang sejuk loh. Soalnya kalau enggak kebayang nggak taruh di tempat panas dia meleleh. Meleleh, iya Mukanya benar. jadi berubah. Mukanya dari misalnya Anjasmara jadi Mike Tyson. Oke, kita tanya sama sahabat pagi, bagaimana pendapatnya tentang kosmetik yang mahal. Nah, Mehong. Coba kita kita dengar lihat ya pendapatnya. tayangannya ya. Ada kosmetik mahal, kalau ditanya ada berapa namanya juga perempuan, nggak kehitung. Ada kira-kira ada 10-an lebih. Kosmetik mahal, yang mahal biasanya palet untuk eyeshadow apa segala, dan aku punya sekitar 3-4 ada. Kosmetik mahal sih kayaknya parfum deh. Kosmetik gua lipstick, bedak, sama blush on. Dan itu yang paling mahal cuma bedaknya aja sih. Pendapat tentang kosmetik mahal, tergantung. Kalau aku bukan gitu, kosmetik mahal cocok sama kulitmu nggak? Kalau emang cocok sama kulitmu, karena aku cukup sensitif kulitnya, jadi harus menyesuaikan. Tergantung sih, kalau misalnya kosmetik mahal tapi nggak cocok sama di muka, sama aja, mending carinya yang cocok sama di muka. Sebenarnya itu sama aja sih sama yang murah. Cuman lebih bedanya mungkin dari auranya kali ya. Tapi kalau menurut gue sih yang mahal sama yang murah itu sama aja sih. Kosmetik mahal tuh ada harga ada kualitas sih. Jadi kayaknya worth it aja kalau buat beli yang mahal. Karena emang maksudnya pada saat kita pakai itu sesuai, bisa tahan lama, kualitasnya lebih bagus, di kulitnya juga lebih oke. Kalau kosmetik mahal tuh rasanya tuh beda, dan kalau untuk parfum sendiri wanginya tuh emang beda banget dibanding yang murah gitu loh. Kosmetik mahal menurut aku itu worth it banget, karena pengalaman dulu beli kosmetik yang biasa aja, terus aku switch ke kosmetik mahal, itu lebih worth it banget karena lebih tahan lama. Oh, iya oke. Ya, gitu pendapatnya Setuju ya. lah, setuju lah. Ada yang setuju nggak setuju lah. Ya biasalah itu ada yang pro dan kontra Tapi itu biasa. kosmetik emang mahal tahu, kita nggak berasa. Apalagi perempuan tuh doyan banget beli aja, pas dikumpulin ternyata itu Iya, salah wal- satu benda yang diselamatkan saat Iya, iya. kebakaran. Coba, juga. coba. Iya benar-benar. Iya. Bayangin nggak kalau make misalnya, up. maaf ya ini ngomongin kosmetik soalnya jadi Nggak apa-apa. kayaknya urusan ibu-ibu lebih Ye, penting. emang apa? Lipstick biasa gitu. Yang dipakai sebenarnya itu Itu aja aja. sih. Warnanya yang dipakai itu aja. Jadi yang lainnya itu dipakai cuman ya occasion tertentu lah Betul. gitu. Cuman untuk dikoleksi biasanya gini, sekali beli Kelihatan apa, lucu. Toto punya ada beberapa. Kayak kemarin aku habis ngeborong lip matte gitu karena suka banget sama satu warna, terus akhirnya lihat warna lain, udah deh semua warna gitu, kayak gitu. Sekalian. Sekarang kita lanjut ke artikel berikutnya. Ini ada korban fashion, tren dunia paling berbahaya. Ketika fashion dibawa ke titik tertentu ekstrim, tentu akan mengakibatnya fatal. Ya. Beberapa gaya paling mematikan sepanjang sejarah ini adalah Korset. seperti ini, korset. Nah, dia berfungsi menciutkan pinggang wanita. Sebetulnya dapat menyebabkan masalah pencernaan, sembelit, pingsan karena sulit bernafas, dan bahkan pendarahan di dalam. Sih ada, Kamu ya, aku udah bilang kamu itu pakai korset. Begitu dicopot, kamu ya. Ternyata dia pakai korset itu buat suaranya dia kecil. Dia kelihatan wanita banget gitu. Selanjutnya nih ada apa? Krinolin ya. Krinolin? Untuk memperindah gaun. Oh yang kayak sangkar burung. Sangkar Iya, 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 burung. iya. Pada Kita abad- bisa nyebut kurungan ayam. Kurungan Kurungan ayam. ayam. Tapi masih ada loh sekarang untuk Berbahaya nih. loh. Iya. Bahayanya gimana sih? Karena rok tersebut kalau terbakar. Karena kan Karena bahan-bahannya bahannya seperti itu. Kayu ya kalau Kayu, awal iya. sih. Kalau sekarang sih bahannya banyak Plastik yang dan sudah. kertas, ada kertasnya gitu. Oh iya, bahan-bahan yang mudah terbakar. Makanya kalau pakai begitu jangan deket-deket sama kompor. Iya, itu. Jauh-jauh. Itulah tipsnya lah ya. Ini ada juga kerah kaku. Itu tren-tren fashion yang kalau udah mengarah ke ekstrim jadinya berbahaya. Tapi kalau ngomongin soal kecantikan, kayaknya siapapun ya kadang-kadang tidak merasa puas. Aduh ini kurang mancung, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Lu ini nggak sih berani untuk kayak plastic surgery atau Kalau gue sih nggak berani. lo nggak berani? Takut ketagihan. Iya. Pengen sih nyobain gitu ya, pengen ngecilin ini, pengen itu gitu. Tapi Nanti- ntar bagian udah berhasil gimana? Yang lainnya pengen ngikut lagi nanti. Tapi kalau nggak pengen banget gitu, tapi belum mau aja. Mau deh, Ntar Dok. mau ya. Tetep. Iya, udah. Oh, kita akan telepon Mbak Nita Talia untuk bertanya-tanya soal kecantikan. Ya, Ya, oke. Oke, halo. Halo, Halo Mbak Nita, apa kabar? Selamat pagi. pagi. Ini ada Disti di sini, ada Bang Andre juga, Iya. ada Hesti di sini. Mbak Nita, kita mau tanya-tanya nih soal
beauty, soal kecantikan. Kan sekarang memang banyak sekali salon-salon kecantikan ataupun bentuk-bentuk kecantikan yang macam-macam kayak tanam benang dan lain-lainnya. Mbak Nita termasuk yang ini nggak sih melakukannya? Beberapa tahun lalu saya pernah melakukan treatment kecantikan seperti itu. Tanam benang iya, botox juga iya, terus setrika wajah juga iya. Cuman mungkin buat wajah saya itu tidak bisa bertahan lama. Menurut dokter kecantikan kan bisa sampai 1 atau 2 tahun. Tapi di pipi saya kan pengen tirus. Jadi di pipi saya cuma bertahan sampai 3-4 bulan saja. Jadi saya harus terus. Ada waktunya ya? Iya, jadi saya harus terus berulang-ulang melakukan itu, gitu. Jadi terus saya mesti udah 3-4 bulan cabi lagi, saya balik lagi ke situ. Nah akhirnya setelah beberapa kali seperti itu berhenti sama sekali atau teknologi kecantikan yang lain? Atau coba yang lain? Jadi saya merasa jadi lelah sendiri, jadi capek. Karena menghabiskan waktu, menghabiskan maksudnya kan uang juga keluar terus pasti ya budget terus, ada ya. Sampai akhirnya Oktober tahun 2011 saya memutuskan untuk lipolisis, mengambil lemak di pipi saya. Gitu, dengan cara operasi. Operasi plastik berarti ya, itu termasuk sistem bedah operasi plastik kan memang lagi heboh nih diperbincangkan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kalau menurut Mbak Nita sendiri itu gimana? Kalau saya sih silahkan saja, pro dan kontra memang ada, pasti kan. Itu semua orang punya hak masing-masing untuk menilai seperti apa, mau berkomentar seperti apa, silahkan. Tapi saya juga punya hak untuk kehidupan pribadi saya. Betul ya. Dianya juga nggak ikut ngebayarin ya Mbak. Ya soalnya mahal. Tapi Mbak Nita emang aslinya mahal banget ya Mbak? Operasi. Penasaran banget ya. Operasi itu mahal banget sih. Kita enggak, tapi kan kepo aja. Pengen tahu gitu ya, siapa tahu. Biayanya cukup mahal nggak? Cukup mahal sih untuk melakukannya. Karena kan lain-lain ya. Di rumah sakit berbeda-beda gitu loh. Karena kalau saya kan dilakukan dan ditangani oleh dokter ahli bedah plastik dan rekonstruksi. Dan itu juga kan masing-masing dokter, masing-masing rumah sakit kan punya harga masing-masing juga beda-beda gitu. Ya kalau untuk pengambilan lemak di pipi ya lumayan lah. Gitu. Cuman saya nggak mau membicarakan masalah nilainya. Tapi sekarang berarti udah cukup puas dengan hasilnya belum sih Mbak? Gimana Mbak? Udah cukup puas dengan hasil yang sekarang nggak? Atau mau coba hal lain lagi gitu? Alhamdulillah sih sekarang udah cukup puas dengan hasil yang sekarang. Pipinya sudah tirus, memang itu yang diinginkan gitu. Jadi saya tidak banyak merubah yang lain. Saya memperbaiki bagian wajah yang menurut saya perlu diperbaiki, misalkan di hidung, pasang implan, tapi ukurannya yang natural, tidak terlalu tinggi. Terus kayak pipi, cabi, saya buang lemak pipinya. Terus kayak kantong mata, kan itu cukup mengganggu karena keriput sudah mulai bermunculan karena umur juga kan. Itu dibuang juga, tapi tidak merubah bentuk mata. Gitu. Jadi mata tetap sama, masih seperti yang dulu. Gitu. Oke. Untuk prosesnya sendiri berapa lama nih? Dari konsul sampai ke operasinya, sampai melakukan operasinya? Penyembuhan sampai penyembuhan. Cukup lama juga ya. Soalnya saya mesti ngumpulin dulu dananya juga, gitu kan. Berapa tuh dananya kira-kira? Oh nggak mau ngasih tahu ya? Soalnya kan resikonya juga cukup besar juga kan. Jadi saya benar-benar pikirin itu matang-matang. Gitu. Cukup lama sih, sekitar dari konsultasi ke operasinya itu sekitar 5-6 bulan. Oh, lumayan. Saya mikir-mikir dulu, soalnya takut juga, tapi pengen gitu. Pasti sakit, tapi pengen gitu. Waktu operasi sakit nggak, Nit? Waktu operasi kan di bius total, Mas. Jadi nggak terasa ya, toto bangun-bangun udah selesai aja gitu ya? Iya, cepat bangun,
disuruh ngaca sama dokter itu udah langsung tirus. Jadi kayak nggak percaya, aduh alhamdulillah punya pipi tirus sekarang. Paling pasca operasinya masa penyembuhannya itu 2-3 minggu saya udah mulai aktivitas lagi. Oke. Paling berasa agak ngilu-ngilu, terus ada lebam-lebam sedikit di pipi. Iya, biasanya begitu sih habis selesai tindakan. Oke, ada sisa gosong-gosong gitu kali ya. Tindakan operasi ya. Oke, Mbak Nita, terima kasih ya atas sharingnya pada pagi hari ini. Kira-kira itu di rumah sakit mana ya? Oh, tetap lagi. Terima kasih, Nita. Thank you ya. Oke. Jadi pengen ya. Kayaknya sih Nggak, kamu sebelum ya. mau. Nah. Cuman siapa tahu kan, ntar Tapi tiba-tiba kalau aku pengen. boleh usul, kamu mendingan operasi zebra deh. Operasi zebra mah lebih ke itu ya, razia ya. Kayak lagi patroli dia merasa. Enggak, saya belum mau. Kemarin justru pernah ada yang nawarin, gue bilang, gue belum mau. Kalau bilangnya nggak mau, takutnya ntar saya Suatu saat ngelan butuh. udah sendiri gitu kan. Belum mau gitu. Belum butuh berarti untuk Belum butuh. sekarang. Gitu. Ya siapa tahu lah. Oke. Oke. Oke, baiklah. Habis Oke. ini aku cari deh dokter. Ya, tetap ya. Jadi kepo aja sih sebenarnya. Disti, terima kasih banyak udah hadir pagi-pagi. Terima kasih. Terima kasih ya Disti ya, Terima sudah kasih. hadir. Salam untuk keluarga Salam kecil-kecil buat di rumah ani-ani semua. Yang Iya. banyak itu. Selamat menyusul ya. Ya jangan dong. Ditanya gitu panik lah. Jangan ya. Ini 3 masih begini loh, Ti. Iya. Nggak pengaruh kok. Enggak, saya bukan soal masalah itu. Apa? Kuku, Ya, dia masalah kuku bukan dia. masalah Oh, kuku. bukan. Saya ingin repot, Pak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Setelah ini akan ada Dini Aminarti. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat. If you for the night.